Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini materi yang akan kita diskusikan dalam mata kuliah Ulumul Quran, yakni Ijazul Quran atau biasa disebut sebagai kemukjizatan Al-Quran. Nah, untuk kita mengetahui lebih dalam, maka kita perlu membahas tentang pengertian Ijazul Al-Quran dalam pendekatan bahasa dan istilah. Adapun oleh pendekatan bahasa, Ijazul Quran berasal dari kata a'jaza yu'jizu, ijaz yang mempunyai arti melemahkan atau menjadikan tidak mampu. Sedangkan secara istilah menurut Manna'ul Qattan, yakni amrun khariqun lil adati al-makruna bit tahdid salim anil ma'aridah, yang artinya perbuatan yang luar biasa yang disertakan dengan bertanding secara damai dari orang yang menentangnya. Begitu pula menurut pendapat Ali As-Sobuni, kemukjizatan adalah menetapkan kelemahan manusia baik secara kelompok maupun individu untuk menandingi hal yang serupa dengannya. Maka mukjizat merupakan bukti yang datang dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk memperkuat kebenaran misi kerasulan dan kenabian. Begitu pula menurut Muhammad Abu Bakar Ismail, mukjizat adalah perkara luar biasa yang disertai dengan dan diikuti tantangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi-nabinya sebagai hujjah dan bukti yang kuat atas misi kebenaran terhadap apa yang diemban yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari pengertian sederhana ini yang dapat kita ambil bahwa kemukjizatan itu adalah berupa tantangan. Mukjizat itu berupa tantangan untuk mengkantar seluruh orang-orang yang menentang tentang ajaran Nabi dan ajaran Al-Quran. Hal demikian bisa kita lihat sebagaimana mukjizatnya contohnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam, yakni berupa tongkat. Mukjizat Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam berupa tidak dimakannya oleh api ketika dibakar, tidak terbakar dimakan oleh api. Mukjizat Nabi Nuh alaihi salatu wassalam berupa kapal, dan mukjizat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni salah satu dari antaranya adalah keberadaan Al-Quran itu sendiri. Jadi mukjizat posisinya adalah tantangan untuk mengkanter hal-hal yang menentang keberadaan Rasul, kebenaran yang dibawa, begitu pula kebenaran Al-Quran. Nah, di sini kita berbicara tentang segi-segi kemukjizatan Al-Quran. Yang pertama, saya bagi menjadi dua tentang segi-segi kemukjizatan Al-Quran. Ini bagian pertama. Yang pertama, tantangan yang bersifat umum meliputi manusia dan jin. Salah satu kemukjizatan Al-Quran menantang manusia dan jin
untuk membuat yang lebih baik dari Al-Quran, dan mereka tidak bisa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra yang berbunyi, "Kulla in ijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din zahira." Katakanlah, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa Al-Quran ini, niscaya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengan dia, sekalipun sebagian mereka menjadi pembantu bagi sebagian yang lain. Itu salah satu kemujizatan Al-Quran. Allah menantang manusia dan jin untuk membuat seperti Al-Quran, dan sebagai bukti tidak ada yang mampu. Yang kedua, tantangan 10 surat aja. Kita bisa lihat dalam surat Al-Hud ayat 13 yang berbunyi, am yaquluna iftara qul fa'tu bi asyri suwarin mithli muftariyatin aw wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin. Bahkan mereka mengatakan Muhammad telah membuat-buat Al-Quran itu. Katakanlah, maka datangkanlah 10 surah yang dibuat-buat yang menyamainya, dan panggillah orang yang kamu sanggup memanggilnya selain Allah jika kamu memang orang-orang yang benar. Jadi Al-Quran ini, keberadaan Al-Quran pun dituduhkan kepada Nabiullah Muhammad SAW bahwa Al-Quran itu adalah buatan manusia. Kemudian Allah menentang orang-orang kafir, kalau Al-Quran adalah buatan manusia, coba buat paling coba 10 saja, 10 ayat. Kalaupun tidak bisa, panggil orang yang ahli di antara kalian. Itu berupa tantangan Al-Quran. Kita lanjutkan tantangan, karena 10 surat terlalu berat. Dibalik lagi satu saja dalam surat Al-Baqarah ayat 23 yang berbunyi, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Yang artinya, dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami Muhammad, buatlah satu surah saja yang semisal Al-Quran itu, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Nah, ada pendapat yang mengatakan bahwa tantangan yang demikian lantang itu tidak dapat dikemukakan oleh seseorang kecuali memiliki 2 sifat, yaitu sifat gila atau sangat yakin. Nabi Muhammad itu termasuk orang yang sangat yakin tentang wahyu-wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari segi kemujizatan yang kedua, kemujizatan Al-Quran, kita bisa lihat dari gaya bahasa yang disampaikan oleh Al-Quran. Yang kedua, aspek sejarahnya Al-Quran, dan yang ketiga, ramalan masa depan, dan yang keempat, ilmu pengetahuan. Kita berbicara tentang gaya bahasa dulu. Gaya bahasa Al-Quran itu, mujizat Al-Quran segi bahasa dapat kita lihat dari susunan kata dan atau kalimat, ketelitian dan keseimbangan redaksi. Itu kalimat Al-Quran itu
memiliki cita rasa yang sangat indah. Tidak ada yang memiliki satu sama lain saling bertabrakan dari segi makna dan begitu pula contohnya nada dan langgam Al-Quran. Karena bahasanya itu adalah bahasa yang sangat sempurna, maka orang yang mendengarkan nada dan langgam Al-Quran, baik dia dalam keadaan memahami maknanya meskipun dan tidak memahami maknanya, dia sangat menikmatinya pasti. Itu bukti kebenaran Al-Quran. Yang kedua, bahasa Al-Quran itu bahasa yang singkat dan padat. Tidak bertele-tele, itu bahasanya Al-Quran. Nah, coba kita lihat surah juz 30, juz 29. Nah, itu bahasanya itu tidak bertele-tele, singkat dan sederhana. Yang ketiga, memuaskan para pemikir dan orang kebanyakan. Jadi Al-Quran itu mampu memberikan kepuasan atau kenyamanan siapapun yang membacanya. Al-Quran itu cocok terhadap segala profesi manusia. Anda pemimpin, Anda pedagang, Anda mubalik, Anda pebisnis, Anda orang kantoran, semua cocok. Begitu pula selain profesi, dalam Al-Quran itu memiliki semua yang disampaikan oleh Al-Quran dari sisi kecocokan. Yang kedua, begitu pula selain profesi pekerjaan, segala bentuk tingkat pertumbuhan manusia, baik anak-anak, remaja, orang tua, semua Al-Quran mampu mengakomodir kebutuhan mereka. Itu keindahan dan ketepatan makna. Contoh kita bisa lihat dalam beberapa surah di juz 30, sama juga seperti surah yang terdapat dalam surat Ar-Rahman. Setiap satu ayat diantara dengan kata fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Nah, selanjutnya keseimbangan redaksi. Nah, kita berbicara dari segi aspek sejarah, bahwasanya kemujizatan Al-Quran itu mampu bercerita tentang sejarah masa lalu. Yang masa lalu yang saya maksud di sini masa sebelum kedatangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebelum diutusnya, kisah-kisah para nabi terdahulu. Al-Quran juga mampu berkisah di tengah, dalam hal ini keberadaan baginda Rasulullah SAW sampai sekarang. Dan Al-Quran juga mampu bercerita tentang masa depan manusia, tentang hari kiamat, kehidupan setelah alam kubur dan sebagainya. Ramalan masa depan. Sebagai contoh, salah satu kemujizatan Al-Quran berbicara tentang masa depan, sebagaimana tentang peristiwa Romawi. Kita bisa lihat dari ayat 1 sampai ayat 5. Alif Lam Mim gulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di
sayaglibun min ba'di ghalabihim sayaglibun fi bid'i sinin lillahil amru min qablu wa min ba'di yawma idzin yafrahul mu'minun binasrillahi yansuru man yasha wa huwal azizur rahim. Ayat tadi bercerita tentang masa depan kerajaan Bizantium atau kerajaan Romawi, bahwa dia akan menaklukkan kelak kemudian kerajaan Persia. Yang kedua, kemenangan umat Islam dalam perang Badar. Kemenangan umat Islam dalam perang Badar itu telah diberikan informasi oleh Al-Quran jauh sebelum peristiwa Badar. Kita bisa lihat dalam surat Al-Qamar ayat 44 sampai 46. Am yaquluna nahnu jami'un muntasirun sayuhzamul jam'u wa ya'luna dabur balis sa'atu maw'iduhum was sa'atu azha wa amrun. Artinya kita lanjut. Al-Quran juga berbicara tentang ilmu pengetahuan. Kita bisa lihat dalam sebagai contoh penyerbukan dengan bantuan angin. Ayat pertama surat Al-Hijr. Surat hal itu terdapat dalam surah Al-Hijr ayat 22. Yang berbunyi arsalna riyaha lawaqiha fa anzalna minas sama'i ma'an tasqainakum wa ma antum lahu bikhazinin. Artinya, dan kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan tumbuh-tumbuhan, dan kami turunkan hujan dari langit, lalu kami beri minum kamu dengan air itu, dan sekali-kali bukanlah kamu yang menyimpannya. Itu tentang kemujizatan Al-Quran dari sisi ilmu pengetahuan. Yang kedua, kejadian alam semesta. Dalam surat Al-Fussilat ayat 11, summa stawa ila as-sama'i wa hiya dukhan faqala laha wal ardi i'tiya taw'an aw karhan qalata ataina ta'in. Kemudian dia menuju kepada penciptaan langit, dan langit itu masih merupakan asap. Lalu dia berkata kepadanya dan kepada bumi, datanglah kami berdua menurut perintahku dengan suara hati atau terpaksa. Kemudian menjawab, kami datang dengan penuh sukacita. Kadar oksigen di angkasa akan berkurang. Ini dijelaskan dalam surat Al-An'am ayat 125. Amay yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan haraja ka'annama yas'adu fis sama' kadzalika yaj'alullahu ar-rijza 'alal ladzina la yu'minun. Barang siapa yang Allah menghendaki atau memberikan kepadanya petunjuk, niscaya dia melapangkan dadanya untuk memeluk agama Islam. Dan barang siapa yang dikehendaki Allah kesesatan, niscaya Allah jadikan dadanya sesak lagi sempit, seolah-olah ia sedang mendaki langit. Begitulah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Jadi ayat-ayat yang saya sebutkan barusan ini berbicara tentang memberikan informasi tentang kemujizatan Al-Quran dari sudut pandang ilmu pengetahuan. Apa fungsinya ijazul Quran? Yang pertama,
sebagai bukti kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun tidak ada kemujizatan Al-Quran, Al-Quran bukan sebagai mujizat, maka kita tidak mengatakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan. Yang kedua, sebagai bukti kebenaran Al-Quran. Kenapa kita mengatakan Al-Quran itu adalah benar? Kita dapat lihat dari kemujizatan-kemujizatan yang disampaikan. Tiga, menguatkan iman. Empat, menamakan musuh-musuh Nabi Muhammad. Saya cukupkan materi ini sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.